Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Minggu lalu telah kita bahas tentang pendapatan nasional dan pertemuan hari ini kita masih di bab pendapatan nasional ini. Kalau minggu lalu kita membahas tentang ada GNP, GDP, ada net national product, ada net national income, ada personal income, lalu ada disposable income. Nah, terus Ibu telah memberikan contoh perhitungan-perhitungannya seperti ini. Semoga kalian sudah catat ya, anak-anak. Lalu pertemuan hari ini kita membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, dalam pendapatan nasional itu metodenya ada 3 nih. Ada metode pendekatan pendapatan, ada metode pendekatan pengeluaran, ada metode pendekatan produksi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan. Oke. Untuk metode pendekatan pendapatan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dari seluruh faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Pendapatan dari faktor-faktor produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada upah. Nah, upah adalah balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja atas tenaga ataupun keahlian yang diberikan dalam proses produksi. Lalu yang kedua ada sewa. Sewa itu merupakan balas jasa yang diberikan kepada pemilik faktor produksi tanah karena telah menyerahkan faktor produksi yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan produksi. Lalu yang ketiga ada bunga. Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dikurangi dengan bunga yang diterima oleh perusahaan dan ditambah dengan bunga neto yang didapatkan dari luar negeri. Lalu yang terakhir ada keuntungan atau profit. Nah, di keuntungan ini yang didapatkan perusahaan maksudnya adalah keuntungan yang didapatkan perusahaan atas kegiatan produksi yang telah dilakukan perusahaan tersebut. Oke, untuk perhitungannya, untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan, rumusnya adalah upah ditambah sewa, ditambah bunga, ditambah dengan keuntungan. Dalam istilah ekonomi, rumus tersebut ditulis dengan Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dicatat ya. Nah, untuk keterangannya, Y itu adalah ini pendapatan. Oke, W adalah upah atau wage, ditambah R, rent atau sewa, lalu I ini adalah interest atau bunga, lalu P di sini adalah profit atau keuntungan. Nah, kita masuk ke contohnya. Data untuk perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. Pengeluaran pemerintah ada 115,5 miliar, upah ada 90 miliar rupiah, lalu pengeluaran masyarakat ada 250,4 miliar rupiah, bunga 75,2, ekspor 47,2, sewa, investasi, impor, profit. Dari data di atas, hitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, dalam setiap soal perlu kalian ketahui, kalian harus melihat nih, apa sih perintahnya, apa sih yang harus dihitung, dengan metode apa yang harus dihitung. Nah, ini kan dengan metode pendekatan pendapatan. Jadi, masuk soalnya adalah kita masukin yang tadi rumusnya Y sama dengan W, R, I, P. W upah, R apa tadi? I apa tadi? Dan P apa? Oke, kita lanjut. Y sama dengan 90M. Mana 90M? Nah, W berarti upah atau tadi wage. Wage. Dah lah ya, ribet. Wage. Oke.
R. R apa tadi? 97,5. Sewa. Oh, rent. Oke. Rent ya. Rent. Lalu I. 75,2. Jangan terkecoh dengan adanya investasi di sini. Sedangkan I di sini maksudnya adalah bunga atau interest. Interest ya. Lalu 98,8 adalah profit. P. Profit. Oke. Lalu kita dapatkan tinggal 90 miliar ditambah 97,5 miliar ditambah 75,2 miliar ditambah 98,8 miliar. Kita dapatkan Y-nya atau pendapatan nasionalnya yaitu 361,5 miliar. Sangat mudah ya sampai di sini. Sebelumnya Ibu minta maaf kalau ada suara motor lewat atau banyak suara burung ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke metode yang kedua, yaitu metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama tadi metode pendekatan pendapatan. Oke, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Rumah tangga konsumen melakukan pengeluaran berupa konsumsi. Rumah tangga produsen melakukan pengeluaran berupa investasi. Rumah tangga negara melakukan pengeluaran berupa belanja pemerintah. Dan transaksi yang melibatkan masyarakat luar negeri berupa ekspor neto, yakni ekspor dikurangi dengan impor. Maka kita dapatkan rumusnya. Untuk metode pengeluaran, Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X min M. Untuk keterangannya, yaitu pendapatan, C konsumsi, dan I investasi, G pemerintah, pokoknya apapun yang dilakukan pemerintah masuknya di G, lalu X ekspor, lalu M adalah impor. Oke, kita masuk ke contoh. Pengeluaran negara selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsumsi, belanja pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Hitunglah dengan teliti besarnya pendapatan nasional dengan negara X dengan pendekatan pengeluaran. Oke, kita masukin rumusnya. C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Oke, kita dapatkan Y sama dengan 2456,9 triliun. C, oke, kita masukin sudah. I-nya 1546,7 triliun. Mana I? Oke, kita sudah masukin. Nah, terus G-nya 1008,4 triliun. G-nya kita sudah masukin. Lalu ekspor dikurang impor. Ekspor dikurang impor. Setelah itu dihitung menjadi, ini kita jumlahkan dan ini kita kurangkan. Kurangkannya dapat 151,7 triliun. Oke. Nah, untuk hasil akhirnya adalah 5.163,7 triliun. Sampai di sini Ibu kira kalian paham. Lalu untuk metode pendekatan produksi. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah atau value add dari semua sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Berikut contoh ilustrasinya. Ini sudah Ibu berikan contoh ilustrasinya ya. Seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya. Langkah pertama yang dilakukan adalah membeli kapas. Oke, kita next nih. Membeli kapas dari para petani dengan harga 300. Oke, nilai outputnya masuk. Pengusaha pabrik akan mengolah kapas menjadi benang dengan biaya 400. Oke.
Para pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya 600. Oke. Kain tersebut masuk ke pabrik garmen untuk diproduksi menjadi pakaian jadi dengan biaya sebesar 800. Oke. Seterusnya pakaian jadi tersebut dijual kepada pedagang di pasar dengan harga Rp1.000. Oke. Ilustrasi di atas terlihat dalam tabel berikut. Nah, nilai outputnya 300. Di sini nilai output. Nah, 0, 300, 300. Lalu 300 sama 400, nilai tambahnya adalah 100. 400 dan 600, nilai tambahnya 200. 600 dan 800, nilai tambahnya 200. Lalu 800 sama 1000, perbedaannya adalah 200. Nah, di nilai tambah ini kita jumlahkan sama dengan hasil akhirnya dengan si nilai output. Untuk nilai output adalah nilai barang akhir dan nilai tambah adalah total nilai tambah. Dengan demikian, pendapatan nasional sebesar 1.000 berdasarkan total nilai tambah atau nilai dari barang akhir yang diproduksi. Nah, untuk metode pendekatan produksi, kalian cukup hanya tahu sampai seperti ini saja karena biasanya dalam soal-soal itu yang hanya dibahas tentang metode pendekatan pengeluaran dan metode pendekatan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Oke. Nah, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dihitungnya Y sama dengan sigma P dikali Q, atau Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 dikali Q2, dan seterusnya. Untuk contoh soalnya seperti ini ya, seperti ini contoh soalnya untuk metode pendekatan produksinya. Ya Allah, burungnya berisik nih. Oke, lanjut ke pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Pendapatan per kapita atau income per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Biasanya 1 tahun yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Nah, untuk rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, dicatat ya. Nah, contohnya. Negara pada tahun T memiliki GNP sebesar 2 miliar US dollar dan jumlah penduduk sebanyak 10 juta jiwa. Berapa besarnya pendapatan per kapita negara tahun T? Untuk rumusnya yaitu GNP per kapita negara pada tahun T. Nah, tadi kan rumusnya apa tuh? Pendapatan nasional. Pendapatan nasionalnya dari sini lalu dibagi dengan jumlah penduduk. Oke, kita dapatkan 2 miliar US dollar dibagi 10 juta jiwa. Yang didapatkan adalah pendapatan per kapitanya 200 US dollar. Oke, lanjut ke distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan. Ketimpangan sendiri artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Oke, cara yang lazim adalah dengan melihat kurva Lorenz dan koefisien Gini. Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut kurva Lorenz. Nah, kita masuk ke kurva Lorenz. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan, perhatikan kurva Lorenz berikut. Nah, yang ini adalah persentase populasi
sana ada yang vertikalnya adalah persentase pendapatan nasional, lalu yang diagonalnya garis pemerataan, dan ini adalah jarak apakah kurva Lorenz ini distribusinya merata atau tidak merata. Nah, dapat dilihat dari kurva 2 ini. Yang pertama, distribusi pendapatan yang relatif merata. Nah, distribusi pendapatan yang relatif merata ini kurvanya nih, lihat ya. Ini adalah diagonal nih, yang lurus ini nih. Mana ya, ada petunjuk misalnya. Wah, lemot nih. Nah, yang lurus ini sampai di sini adalah kok lemot? Tar lu ya. Yang relatif merata, pendapatannya relatif merata. Nah, kalau misalkan dari sini ke sini itu garis pemerataan. Sedangkan kalau nih yang bagian ininya nih, daerah arsirnya, kalau misalkan dia makin kecil arsirannya, maka pendapatannya itu relatif merata. Coba kita lihat di contoh B, distribusi pendapatan yang relatif tidak merata. Oke, tidak merata. Nih, dari garis diagonal ini sampai ke sini arsirnya terlalu besar. Di kurva Lorenz ini artinya pendapatan relatif tidak merata gitu. Oke, penjelasannya ada di sini. Sumbu horizontal menggambarkan persentase jumlah penduduk. Sumbu horizontal, ini jumlah penduduk ya, atau populasi. Lalu sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Total pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Oke, ini adalah pendapatannya. Lanjut, garis diagonal di tengah, garis kemerataan sempurna. Nah, ini nih diagonal nih, yang hitam ini ya. Oke, sampai di sini garis kemerataan sempurna. Jadi kalau misalkan ininya jauh dari garis kemerataan sempurna, artinya pendapatannya itu tidak merata gitu. Dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nilai 0. Karena daerah yang diarsir semakin kecil. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai koefisien Gini makin mendekati 1 karena daerah yang diarsir semakin besar. Nah, kalau yang diarsir itu artinya yang makin besar diarsir atau yang wilayahnya semakin besar diarsir, maka pendapatannya itu relatif tidak merata, seperti itu. Nah, untuk tabelnya nilai koefisien, jika kurang dari 0,4, maka tingkat ketimpangan rendah atau tingkat tidak seimbangnya itu rendah. Lalu 0,4 sampai 0,5 tingkat ketimpangan sedang, dan lebih dari 0,5 tingkat ketimpangannya tinggi. Nah, penjelasannya, jika nilai koefisien Gini di bawah 0,4, maka ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini berarti baik bagi suatu negara, karena jika ketimpangan rendah, berarti distribusi pendapatan masyarakat merata, yang artinya jarak pendapatan orang kaya dan miskin tidak terlalu jauh. Jika koefisien Gini antara 0,4 sampai 0,5, berarti ketimpangan sedang. Dan jika koefisien Gini di atas 0,5, berarti ketimpangan tinggi. Ini tentunya tidak baik bagi suatu negara. Jadi pada intinya, bagaimana sih kalian mengetahui bahwa negara tersebut pendapatannya relatif merata atau tidak? Oke, udah selesai ternyata ya. Untuk selanjutnya kalian cek tugas yang sudah Ibu lampirkan setelah video ini. Untuk yang mau bertanya silahkan komen di Google Classroom saja. Insya Allah akan Ibu jawab. Lalu kita akhiri di pendapatan nasional ini. Jadi kita sudah selesai ya. Untuk yang mau nanya ada di Google Classroom, komentar. Silahkan komentar.
Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.